wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Semangat. Walaupun dari tadi kita sudah belajar, tapi saya harap di sini kita bisa bekerja sama ya, Iya. untuk mengikuti perkuliahan saya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang strategi promosi kesehatan. Namun sebelum kita belajar tentang strategi promosi kesehatan itu seperti apa, ada baiknya kita mengerti dulu promosi kesehatan itu sebenarnya apa sih? Nah, bisa dilihat di slide sini. Promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan adalah suatu proses penyadaran dan pemberian peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosialnya. Jadi di sini masyarakat diberikan penyuluhan. Promosi kesehatan itu bisa berupa penyuluhan, di mana sebagai tenaga kesehatan kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Baik, sedangkan menurut Australian Health Foundation sebagai berikut. Health promotion is programs are to design to bring about change within people, organization, communities, and their environment. Yang artinya bahwa promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan baik di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi dan lingkungan tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengetahui strategi promosi kesehatan. Ada yang tahu ada berapa jenis strategi promosi kesehatan? 3. Ada 3. Ada yang lain? 4. Yang lain? 3, 4, 5? Baik. Oke, di sini strategi promosi kesehatan itu ada 2. Ada 2 ya, bukan 3 atau 4 atau 5. Nah, yang pertama adalah strategi global. Strategi global ini berdasarkan WHO pada tahun 1994 yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah advokasi. Nah, advokasi di sini adalah kegiatan meyakinkan orang lain untuk membantu mendukung program apa yang diinginkan. Biasanya target advokasi ini adalah para pembuat kebijakan atau orang-orang yang membuat keputusan. Nah, itu siapa yang tahu di sini anggota legislatif itu seperti apa? Anggota legislatif. Gak ada yang tahu anggota legislatif? DPR. Ya, DPR, MPR. Nah, itu adalah orang-orang yang orang-orang yang menjadi sasaran dari advokasi karena mereka adalah pembuat kebijakan. Kan yang membuat kebijakan itu adalah orang-orang legislatif kan, DPR, terus itu MPR seperti itu. Nah, di sini kegiatan advokasi bisa dilakukan secara formal seperti penyajian atau presentasi dan seminar, lobbying, pendekatan atau pembicaraan formal tentang isu yang terkait. Misalkan ada masalah sekarang ini tentang vaksin palsu. Nah, kita di sini kita memberikan advokasi tentang isu yang terkait pada saat ini. Lalu kegiatan advokasi secara informal biasanya soal kepada para pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan. Untuk secara informal itu kita bisa meminta dukungan baik dalam bentuk kebijakan atau mungkin dalam bentuk dana dan fasilitas yang lain, fasilitas kesehatan yang lain. Lalu output di sini adalah yang dimaksud adalah hasil. Hasil dari advokasi ini adalah bentuk peraturan, perundang-undangan, instruksi dan sebagainya yang dapat menguntungkan kesehatan publik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Jangan cepet-cepet ya, Bu. Oh ya, saya kecepatan ya, maaf ya. Oke. Nah, yang kedua adalah dukungan sosial. Baik, ada yang tahu dukungan sosial itu seperti apa? Kegiatan mencari dukungan. Oke. Iya, itu benar. Jadi dukungan sosial di sini adalah kita mencari dukungan sosial ya, mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat yang formal seperti guru, lurah, camat, petugas kesehatan dan yang lain, maupun tokoh informal. Tokoh informal itu seperti tokoh agama yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Nah, kita ini orang Indonesia ya, biasanya itu kita lebih memperhatikan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat itu mempunyai perilaku hidup yang sehat, maka kita sebagai anggota masyarakat yang lain pasti kita akan meniru perilaku tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut. Nah, tujuan utama kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai jembatan antara sektor kesehatan. Nah, kita ini
sebagai tenaga kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan itu kita pelaksana program kesehatan. Sedangkan masyarakat, mereka itu yang menerima program kesehatan. Jadi bagaimana caranya agar program kita itu sampai kepada masyarakat adalah melalui orang-orang ini, dukungan sosial gitu. Jadi misalkan kita sebagai bidan desa, sebelum kita turun ke desa melaksanakan program-program kita harus berdiskusi kan, kita harus ketemu dulu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini, bagaimana pendekatannya kepada masyarakat. Nah, bentuk kegiatannya ini seperti pelatihan kepada para toma, seminar, lokakarya, bimbingan kepada toma dan sebagainya. Nah, ini kenapa tokoh masyarakat dan tokoh agama ini disebut sasaran sekunder. Kalau yang tadi itu advokasi kepada para pejabat, nah itu sasaran tersier. Kalau ini sasaran sekunder. Lalu sasaran berikutnya itu sasaran primer, yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sendiri itu sebagai sasaran primernya. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Nah, tujuannya di sini adalah agar masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi, sebelum orang mengatur kesehatan kita sendiri harus tahu. Kita sendiri harus tahu bentuk kegiatan yang harus kita lakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan kita itu seperti apa. Ada yang tahu cara-caranya seperti apa untuk meningkatkan kesehatan kita, derajat kesehatan kita? PHBS. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Gotong royong. Ya, gotong royongnya untuk apa? Contoh gotong royongnya seperti apa? Kerja bakti. Iya, kerja bakti seperti itu. Terus kita membuat dana sehat. Terus itu pos obat desa dan berdirinya Polindes. Seperti yang tadi sudah dijelaskan teman saya ya, Polindes itu seperti apa. Nah, kedua adalah strategi berdasarkan Piagam Ottawa. Strategi yang pertama tadi strategi apa? Global. Oke, sekarang itu strategi Piagam Ottawa. Nah, di sini ada lima strategi dari Piagam Ottawa. Seperti yang pertama adalah kebijakan berwawasan kesehatan atau kesehatan. Itu adalah suatu promosi kesehatan yang ditujukan kepada para penentu pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Kalau untuk strategi WHO, itu kira-kira apa yang sama dengan strategi berdasarkan Piagam Ottawa? Tadi kan WHO itu ada 3 strategi. Kira-kira ini apa yang sama dengan strategi Piagam Ottawa? Yang ketiga itu tentang apa? Nah, ini sama seperti kebijakan advokasi. Advokasi itu kan melakukan pendekatan kepada para pembuat kebijakan. Nah, itu sama dengan kebijakan berwawasan kesehatan ini, ya. Jadi kita melakukan pendekatan kepada para pembuat kebijakan agar mereka membuat kebijakan yang mendukung atau menguntungkan di bidang kesehatan. Oke. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya. Apabila orang mendirikan pabrik atau industri, mereka sebelumnya harus melakukan analisis dampak lingkungan. Sejauh mana lingkungan itu tercemar oleh limbah pabrik dan berdampak terhadap berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Nah, kegiatan ini mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung. Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintahan kota, agar mereka menyediakan sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Ada yang tahu fasilitas umumnya itu seperti apa? Apa? WC umum. Terus apa lagi? Misalkan di bandara saja, di bandara atau di terminal, kira-kira fasilitas umumnya itu apa? Untuk kesehatan, untuk sampah, penyediaan tempat sampah. Iya, tempat merokok, benar. Tempat menyusui. Oh iya, tempat menyusui. Kalau dulu itu belum dibangunnya tempat menyusui ya, sekarang sudah ada gitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, di sini biasanya kesehatan masyarakat itu hanya diperhatikan oleh pemerintah saja, bukan masyarakat. Namun di sini saya ingin menegaskan bahwa pandangan seperti itu salah.
begini, pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Jadi bukan berarti itu menjadi menjadi perhatian pemerintah saja, tapi kita yang menggunakan fasilitas kesehatan tersebut juga kita harus ikut memperhatikan, kita harus menjaga juga gitu. Nah, di sini melibatkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, berarti memberdayakan masyarakat sendiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri, seperti terbentuknya lembaga swadaya masyarakat sampai dengan upaya swadaya masyarakat sendiri ya. Nah, yang keempat adalah keterampilan individu. Keterampilan individu ini maksudnya adalah strategi untuk mewujudkan keterampilan individu dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Nah, di sini diharapkan individu bisa mempunyai pengetahuan untuk mengenal penyakitnya, penyebab penyakitnya, pengobatan yang akan dilakukan, dan cara mencegahnya. Ada yang tahu di sini contoh? Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh penyakit? Salah satu contoh penyakit saja. Bisa dilihat di sini. Mengenal penyakit, penyebab penyakitnya itu seperti apa? Diare. Nah, diare itu DBD. ya diare. Diare itu kan berarti di sini penyakitnya diare. Penyebab penyakitnya itu adalah kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih, ya, sanitasi, lingkungan yang jorok. Nah, pengobatannya itu seperti apa dan cara mencegahnya? Kita harus buang sampah di tempatnya, mengkonsumsi makanan yang bersih. Iya. Nah, yang terakhir adalah gerakan masyarakat untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya seperti yang tersebut di dalam visi promosi kesehatan. Maka dalam masyarakat itu sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-kegiatan untuk kesehatan. Nah, maksudnya di sini adalah masyarakat membuat suatu kegiatan yang harus dikerjakan bersama-sama, untuk meningkatkan upaya kesehatan mereka. Ada yang bisa kasih contoh? Seperti Jumat bersih. Kan itu kerja sama. Iya. Jumat bersih, kita kerja bakti, membersihkan lingkungan kita ya. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh gerakan masyarakat untuk membuat lingkungan menjadi bersih, dan ini adalah upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Oke, sekian materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.